Terima kasih Bu Menteri, eh, luar biasa sudah disampaikan oleh jajaran kementerian kepada teman-teman semua paparan dan eh, penurunan penurunan anggarannya cukup signifikan 53% dari tahun sebelumnya. Kemudian targetnya besar semua kalau kita baca baik eh, terutama wismannya, target wismanya besar dan ini tentu menjadi perhatian kita semua teman-teman. Baiklah teman-teman, ini dari Koja ke Mampang Perapatan, lanjut ke kota, balik ke Kuningan. Program kerja telah dipaparkan, saatnya anggota memberi tanggapan. Ini ngarangnya dari semalam ini. Udah ngapalin. Udah ngapalin. Di meja pimpinan sudah ada beberapa teman-teman yang berkenan untuk memberikan tanggapan. Kita mulai dari saya kiri, Pak Samuel Watimena dari PDIP. Silahkan. Terima kasih Ibu Pimpinan, Ibu Menteri, Ibu Wamen, dan seluruh jajaran. Saya tertarik sekali dengan desa wisata. Ya, saya tertarik dengan desa wisata karena kebetulan saya ini berada di area tersebut di desa, dan menurut saya desa wisata ini yang paling banyak berdampak langsung kepada masyarakat di grassroots. Nah, saya coba memantau beberapa desa wisata yang besar. Ini kan keseluruhan 6.044. Apresiasi sekali bahwa bisa mempunyai pendataan seluas ini, ya. Dan di sini ada Jawa Timur itu 605 desa, Sulawesi Selatan 537, Jawa Tengah daerah saya 514, Jawa Barat 470. Yang ingin kami ketahui, indikatornya dari penentuan desa wisata ini, itu apakah sudah ada intervensi dari pusat untuk penentuan 6.044? Apakah sudah dilakukan upscaling sesuai standar nasional, atau ini baru sekedar launching, perakiraan saja? Karena kalau kita berpegang pada dasar Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 23 tahun 2014, bidang pariwisata ini mempunyai kewajiban, Kementerian Pariwisata ini mempunyai kewajiban untuk fokus pada destinasi, pemasaran, dan SDM. Nah, tentunya pada saat kita bicara keterlibatan kementerian dari daerah menuju nasional dan dari nasional menuju global, ini di undang-undang tersebut ada keterlibatan kabupaten kota, kemudian provinsi, dan dia naik ke kementerian. Berarti kalau dia sudah data ini ada di kementerian, maka kementerian ini harus, bukan harus, sebaiknya mengikuti standar TTDI, ya, yaitu Travel and Tourism Development Index, di mana di TTDI indikatornya adalah kesehatan dan kebersihan, layanan dan infrastruktur, ICT, Information Communication Technology, keterbukaan terhadap pariwisata dan perjalanan, SDM dan tenaga kerja, dan lingkungan berkelanjutan. Nah, tentunya untuk bisa memenuhi TTDI ini, kami senang sekali bahwa sudah ada Politeknik Pariwisata, Poltekpar ya. Karena ini menurut kami yang akan menjadi pendukung untuk pengembangan dari destinasi atau desa wisata. Nah, pertanyaan selanjutnya, karena tadi di paparan Ibu Menteri, di sini ada isu sumber daya manusia dan segalanya yang dibutuhkan oleh kementerian ini sendiri. Nah, apakah Politekpar ini sudah membuat atau kurikulum di dalam Politekpar ini memang sudah diarahkan
untuk kebutuhan yang pertama adalah kementerian, yang kedua adalah kebutuhan untuk pariwisata nasional maupun internasional. Karena kita tentunya berharap para lulusan dari Politekpar ini bisa menjadi armada juga yang menjadi pendukung pariwisata internasional. Nah, sejauh mana juga Politekpar yang ada 6 kalau saya tidak salah, betul ya Pak ya, ada 6 sudah punya penyerapan dari alumninya. Sejauh ini berapa persen penyerapan dari para alumni Politekpar? Ya, jadi kalau bisa itu mungkin sekedar pertanyaan kami. Terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samuel Watimenanda Jateng 1. Teman-teman izin kita sepakati satu penanggap 3 menit ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ibu Novita Hardini, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Yang saya hormati Ibu Menteri, Ibu Wamen, dan seluruh jajaran PLT Deputi. Terima kasih untuk paparannya, dan saya menyoroti memang penurunan anggaran yang sangat luar biasa dari Kementerian Pariwisata, di mana kalau saya ingat pada kepemimpinan Bapak Jokowi sebelumnya, sektor pariwisata menjadi program prioritas Bapak Jokowi. Makanya kalau tidak salah, mohon saya dikoreksi, program tentang pariwisata itu anggarannya besar sekali, dan juga fiskal untuk DAK itu juga sekitar 447 miliar pada tahun 2023. Dan sedihnya pada tahun 2024 dan 2025 tidak dianggarkan dana DAK. Nah, ini menjadi beban pemerintah daerah yang juga memiliki kapasitas fiskal terbatas dengan isu penyusutan dana DAK ini, di mana setiap pemerintah daerah itu perlu untuk mengembangkan daerah yang dibutuhkan dalam sektor pariwisata. Bapak mohon izin perkenalkan saya dari Kabupaten Trenggalek, di mana ini switching dari biasanya amanah yang saya jalankan di eksekutif dan hari ini saya memiliki amanah di legislatif. Kabupaten Trenggalek itu kabupaten yang ya sektor pariwisatanya menjadi unggulan, salah satu unggulan kami. Dari 6.044 atau 6.046 desa wisata ya, yang tadi Bapak Ibu Menteri paparkan, 36 diantaranya itu dari Trenggalek. Dan ini tadi ada paparan juga bahwa di Jawa Timur itu sekitar 100 desa wisata, ya kurang lebih. Bayangkan di Jawa Timur dari 136-nya itu dari Trenggalek, Pak. Dan informasi lagi, lomba desa wisata nasional, kita 3 terbaik nasional untuk desa wisatanya di Masaran. Dan kemudian kami angkat melalui sentuhan ekonomi kreatif, kita masukkan di dalam film, bekerja sama dengan satu PH, dan masuk itu ke bioskop-bioskop di desa Masaran. Sinden Gaib, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar. Nah, ini yang menjadi keresahan bagi kami karena dengan APBD Trenggalek yang kurang lebih 1,6 triliun, yang 1 miliarnya saja hanya habis untuk gaji-gaji ya, operasional dan lain sebagainya. Kemudian pembangunan infrastruktur tidak sampai 60 miliar per tahun. Ini yang menjadi beban bagi daerah ketika penyusutan dana DAK dihilangkan dari Kementerian Pariwisata. Jadi mohon izin pimpinan, mungkin dari bentuk dukungan legislasi kita kepada Kementerian Pariwisata untuk tetap jangan dihilangkan untuk anggaran DAK-nya pada tahun 2026 mendatang, karena ini sangat bermanfaat bagi setiap daerah. Mas, 3 menit. Ya, satu lagi untuk tiket pesawat ya, minta tolong kebijakan dari Kementerian Pariwisata untuk bisa membangun komunikasi dengan Kementerian Perhubungan dan juga wilayah-wilayah pariwisata juga. Contohnya yang tadi disebutkan, tidak ada Pulau Jawa, padahal Pulau Jawa itu infrastruktur dan kereta api apa semuanya, bandara internasional semuanya sudah ada. Jadi meskipun tidak masuk ke pariwisata prioritas, tapi tolong
klasifikasikan menjadi setiap provinsi-provinsi yang itu juga perlu sentuhan dari bantuan Kementerian Pariwisata agar mendongkrak wisatawan asing maupun domestik datang juga ke Pulau Jawa khususnya di jalur selatan ini, karena di Trenggalek juga ada program prioritas Bapak Jokowi